hampir 59 juta orang. Hai guys, udah lihat kan? Dari cuplikan sebelumnya, ternyata di Indonesia itu tingkat pecandu rokok semakin tinggi. Yang bener aja. Bener, ternyata di Indonesia terdata pada tahun 2023 terdapat 28% pecandu rokok yang ada di Indonesia. Rugi dong. Rugi dong. Banget tau gak sih? Iya, kayak cewek ini suka pakai Instastory kayak sehari semakin Instastory terus kayak dia gak ngomong, bahkan dia yang salah. Ceweknya udah capek-capek klarifikasi tapi cowoknya. Halo guys. Hai Abil. Nah, masalah di sini. Menurut kamu gimana Bil? Sorry tadi keluar bentar. Keluar bentar beli rokok. Rokok mulu sih Abil mah. Kayak nggak bisa lah kita rokok tuh kayak kurang aja rasanya kalau rokok. Rokok terus. Gak bisa kamu tanpa rokok. Kamu sehari mau rokok berapa bungkus sih? 2 bungkus lah. Apa nggak sayang sama paru-parunya Bil? Mau mati Gimana ya? kamu Bil? Kurang aja sih rasanya dah. Biarin aja lah. Terserah aku dong. Terserah kali ini. Ya. Ini ada duit nggak? Aku mau beli rokok nih bentar. Pinjam dong, udah sedikit. Duit. Iya. Nih, saku aku kosong ya. Astagfirullahalazim. Aku butuh banget guys untuk beli rokok. Gak Bentar. ada, mau gimana nyari duitnya? Masa itu kutub utara juga gak bakal ada duit aku. Ya, aku butuh rokok banget sekarang sih. Gak ada, aku gak ada. Halo. Halo. Aku boleh pinjam duit nggak? Dikit aja untuk hari ini. Duit? Untuk apa? Gak ada. Udah dulu ya, aku sibuk. Apa Bil? Nyemu uang. Buat apa? Rokok lagi? Aduh, gak ada nih, maaf ya, sorry banget, tapi gak ada kalau buat rokok, maaf ya. Udah dulu ya, aku nih buru-buru banget nih Bil. Udah dulu ya, dah. Udah di. Nah, tadi sudah kita lihat video yang menggambarkan seseorang yang kecanduan rokok. Jadi, apa sih kecanduan rokok itu? Kecanduan rokok atau cigarette addiction adalah kondisi di mana seseorang mengkonsumsi rokok secara berlebihan yang akan mengganggu kehidupan mereka sehari-hari. Menurut DSM-5, seorang yang dapat dikatakan adiksi terhadap rokok itu harus memenuhi 2 kriteria yang terjadi dalam kurun waktu 12 bulan. Jadi, apa saja sih kriteria seorang kecanduan rokok itu? Yang pertama, seseorang yang adiksi terhadap rokok cenderung mengkonsumsi rokok dalam jumlah yang banyak dan juga dalam jangka waktu yang lama. Yang kedua, selalu gagal dalam mengendalikan perilaku merokok.
Yang ketiga, selalu banyak menghabiskan waktu hanya untuk mengkonsumsi rokok. Yang keempat, adanya keinginan yang kuat untuk terus mengkonsumsi rokok. Yang kelima, tetap mengkonsumsi rokok meskipun telah gagal dalam memenuhi kewajiban mereka seperti di rumah, di tempat kerja. Kemudian yang keenam, tetap mengkonsumsi rokok meskipun memiliki masalah hubungan interpersonal akibat rokok itu sendiri. Yang ketujuh, tetap mengkonsumsi rokok meskipun mengetahui adanya masalah fisik atau psikologis yang diakibatkan oleh rokok. Yang kedelapan, tetap mengkonsumsi rokok meskipun di dalam situasi yang berbahaya seperti merokok di atas kasur. Kemudian yang kesembilan, rela meninggalkan aktivitas hanya untuk mengkonsumsi rokok. Kemudian yang terakhir adalah adanya keinginan untuk terus menambah jumlah rokok yang dikonsumsi untuk memenuhi efek tertentu. Karena jika merokok dalam jumlah yang sama itu dapat menurunkan efek yang diinginkan tadi. Selanjutnya kita akan membahas prevalensi penggunaan rokok di Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik tahun 2023, terdapat 28,62% penduduk Indonesia yang merokok dengan usia sekitar lebih dari 15 tahun. Terdapat beberapa penyebab adiksi rokok menurut DSM-5TR. Pertama, emosional. Maksudnya di sini yaitu seseorang yang mengalami masalah dalam hal emosional dinilai. Nah, teman-teman tahu nggak kalau perilaku merokok termasuk dalam masalah kesehatan masyarakat karena dapat menimbulkan berbagai macam masalah kesehatan atau penyakit, bahkan dapat menyebabkan kematian. Rokok dan segala jenis produk tembakau lainnya bersifat adiktif, di mana jika seseorang mengkonsumsi produk ini dapat menyebabkan ketergantungan dan kecanduan terhadap rokok, sehingga jumlah perokok akan terus mengalami peningkatan. Nah, ketika seseorang memiliki adiksi terhadap rokok, ia akan merasa kesulitan untuk melakukan aktivitas sehari-hari dan merasa tidak nyaman jika perilaku merokoknya dihentikan, seperti video yang sudah teman-teman saksikan tadi. Di sisi lain, perilaku adiktif ini akan menimbulkan rasa penyesalan di kemudian hari karena individu tidak bisa mempertanggungjawabkan dampak negatif bagi kesehatan, sosial, fisik, kognitif, konsep diri yang dimunculkan akibat kecanduan merokok. Ditinjau dari segi kesehatan, beberapa ahli mengemukakan bahwa rokok dapat menimbulkan berbagai penyakit atau gangguan kesehatan baik pada perokok itu sendiri maupun orang lain di sekitarnya yang tidak merokok. Kandungan dalam rokok yang berupa nikotin, tar, dan zat adiktif dapat memberikan berbagai dampak negatif bagi kesehatan seperti kanker paru-paru, kanker mulut, kanker tenggorokan, penyakit jantung koroner, radang saluran pernafasan, pembengkakan paru-paru, penyakit kandung kemih, gangguan reproduksi, impotensi, gangguan kehamilan, dan janin. Dampak yang ditimbulkan akibat penggunaan rokok dengan intensitas yang tinggi serta usia yang lebih dini saat mengkonsumsi rokok dapat menambah risiko kematian pada individu. Dalam mengatasi cigarette addiction, terdapat beberapa treatment yang dapat dilakukan. Yang pertama, yaitu behavioral therapy. Pada umumnya, behavioral therapy digunakan pada perokok yang sedang mempertimbangkan untuk berhenti atau bersiap untuk berhenti. Yang kedua, yaitu ada kognitif terapi. Dalam kognitif terapi ini, menggunakan strategi terapeutik khusus untuk menargetkan kognisi maladaptif dan membantu mengubah perilaku bermasalah. Yang ketiga, yaitu ada motivational interviewing. Pendekatan ini menggunakan gaya konseling yang berbeda, yaitu direktif, berpusat pada pasien dan tidak konfrontatif, tidak menghakimi dan sangat kolaboratif. Wawancara motivasi digunakan dalam 1 hingga 6 sesi yang berlangsung dari 10 hingga 60 menit dan disampaikan oleh dokter di rangkaian perawatan primer, unit gawat darurat atau rumah sakit di dalam komunitas, melalui jalur keluar telepon, dan dalam lingkungan militer. Yang keempat yaitu acceptance and commitment therapy. Pada terapi ini mengacu pada terapi kognitif tetapi fokus pada perubahan peristiwa psikologis secara langsung. Penerimaan berakar pada penerimaan sensasi fisik yang intens dan emosi serta pikiran yang menyertai sensasi tersebut. Sebaliknya, komitmen berfokus pada mengartikulasikan apa yang sangat penting atau dihargai oleh seseorang dalam memanfaatkan nilai-nilai tersebut untuk memotivasi dan memandu tindakan tertentu, seperti berhenti merokok. Selanjutnya juga terdapat relapse prevention and recovery. Dalam relapse prevention and recovery ini mendukung manajemen kontingensi yang melibatkan penggunaan insentif termasuk uang, kartu, hadiah, atau barang berwujud lainnya untuk memotivasi masyarakat mengubah perilaku kesehatan termasuk memotivasi mereka untuk tidak mengkonsumsi narkoba dilakukan dalam jangka waktu yang lama. Aku lupa lagi mau bilang apa. Bilang apa tadi Awan? Sekian. Sekian video dari kelompok 3 Cigarette Addiction. Semoga aku lupa lagi.
Sekian video dari kelompok 3 Cigarette Addiction. Sampai jumpa di lain waktu. Dadah!